Arif, seorang prajurit TNI yang gagah dan berdedikasi, akhirnya mendapat kesempatan untuk mengambil cuti panjang. Setelah bertahun-tahun mengabdi dalam berbagai operasi militer dan tugas negara, kini ia ingin melepas penat dan menikmati liburan di sebuah negara asing yang belum pernah ia kunjungi, Kamboja. Kota Phnom Penh, dengan bangunan bersejarah dan kehidupan kotanya yang ramai, menjadi pilihan utama. Arif tiba di Phnom Penh pada pagi hari yang cerah, dengan ransel kecil berisi pakaian dan perlengkapan sederhana. Ia sengaja tidak mengenakan seragam atau atribut militer apapun, ingin menyatu dengan warga lokal dan turis lain. Hari pertama, Arif berjalan menyusuri jalanan berdebu, melewati pasar tradisional yang penuh warna-warni barang dagangan, aroma rempah yang tajam, dan hiruk-pikuk penjual kaki lima. Ia menikmati secangkir kopi lokal dan mencoba beberapa makanan jalanan sambil mengamati kehidupan masyarakat yang begitu berbeda dengan tanah airnya. Namun, meski suasana terlihat tenang dan biasa, ada sesuatu yang membuat naluri prajuritnya tetap waspada. Pandangannya kerap menelusuri sudut-sudut jalan, waspada pada kemungkinan bahaya yang tersembunyi. Malam menjelang, Arif memutuskan untuk berjalan ke daerah pinggiran kota, sebuah kawasan yang dikenal sebagai tempat tinggal pekerja migran dan komunitas imigran ilegal. Kota Phnom Penh, seperti banyak kota besar lain di Asia Tenggara, memiliki sisi gelap yang jarang terlihat oleh turis biasa. Ia berjalan menyusuri gang-gang kecil yang remang, lampu jalanan yang redup, dan suara-suara samar yang datang dari dalam rumah-rumah kecil. Suasana malam itu sunyi, hanya terdengar suara langkah kaki dan sesekali gonggongan anjing. Tiba-tiba, dari sebuah rumah tua yang terlihat usang di ujung gang, terdengar suara jeritan dan tangisan perempuan. Arif berhenti dan menyimak, jantungnya berdetak kencang. Suara itu tidak seperti keributan biasa, melainkan sebuah tanda bahaya yang mendalam. Ia maju mendekat, merunduk di balik pagar besi yang berkarat, mencoba melihat apa yang terjadi di dalam rumah tersebut. Di balik jendela yang retak, ia melihat sekumpulan perempuan muda dan beberapa pria yang tampak lelah dan ketakutan. Mereka tampak terkurung, duduk di lantai sempit dan beberapa tampak memegangi tubuh mereka yang penuh luka lebam. Arif tertegun, sesuatu yang sangat tidak beres sedang terjadi di tempat itu. Naluri prajuritnya langsung mengaktifkan mode siaga. Tak jauh dari situ, Arif bertemu dengan seorang pria tua yang tampak gelisah. Pria itu adalah Pak Dara, seorang warga lokal yang telah lama tinggal di kawasan itu dan mengamati perubahan lingkungan sekitar. Pak Dara memberitahu Arif bahwa rumah tersebut sebenarnya adalah markas sebuah sindikat yang memaksa para pekerja migran ilegal, terutama TKI dari Indonesia dan negara lain, bekerja sebagai admin judi online. Mereka dipaksa mencapai target yang sangat tinggi dan kalau gagal, akan menerima hukuman yang kejam. Bahkan lebih mengerikan lagi, beberapa korban yang tidak mampu memenuhi target judi dipaksa menjadi PSK, sebuah fakta yang membuat Arif bergidik ngeri. Ia mulai merangkai puzzle yang tersusun, jaringan perdagangan manusia yang tersembunyi di balik aktivitas judi online yang tampak biasa di depan umum. Arif merasa terpanggil. Meskipun ia datang ke Kamboja hanya untuk berlibur, hatinya tidak bisa menutup mata terhadap penderitaan orang-orang di sekitarnya. Ia tahu, sebagai seorang prajurit, tugasnya tidak berhenti saat ia mengenakan seragam atau berada di tanah air. Kepahlawanan bisa muncul kapan saja dan di mana saja. Dengan tekad kuat, Arif mulai melakukan pendekatan hati-hati. Ia berusaha mengumpulkan informasi lebih banyak tanpa memancing kecurigaan. Ia mengamati para penjaga yang berpatroli di sekitar rumah itu, mempelajari jam-jam ketika aktivitas paling sibuk terjadi, dan mencari tahu jalur keluar masuk para korban. Ia juga mulai menjalin komunikasi dengan beberapa korban yang berani berbicara secara rahasia. Namun, rintangan bukan hanya datang dari para pelaku kejahatan. Bahasa menjadi hambatan. Budaya yang berbeda membuat komunikasi menjadi sulit, dan yang paling berat adalah rasa takut dari para korban yang sudah lama mengalami trauma dan ketakutan. Mereka takut dianiaya lebih parah jika sampai diketahui pihak luar. Arif juga harus berhati-hati agar identitasnya sebagai prajurit TNI tidak terbongkar. Ia paham, jika sindikat tahu ada seorang prajurit asing yang mengincar mereka, mereka akan bertindak brutal dan mungkin membahayakan nyawa para korban. Malam itu, di bawah sinar rembulan yang pucat, Arif duduk termenung di sebuah bangku kecil dekat sungai Tonle Sap. Ia merenungkan betapa gelapnya dunia di balik gemerlap kota Phnom Penh. Namun, ia juga merasa ada harapan, karena keberaniannya telah membuka peluang untuk mengakhiri penderitaan puluhan TKI yang terperangkap.
Liburan Arif yang awalnya hanya untuk bersantai kini berubah menjadi misi penyelamatan yang tak terduga. Sebuah perjuangan melawan kejahatan yang jauh dari medan perang biasa, tapi sama berbahayanya. Kisah ini baru saja dimulai. Pagi itu, sinar matahari mulai menembus celah-celah dedaunan pohon yang berjejer di sepanjang sungai Tonle Sap, membiaskan cahayanya ke air yang tenang. Namun, di balik keindahan alam itu, kota Phnom Penh menyimpan sisi gelap yang jauh dari pandangan para wisatawan. Arif bangun dengan perasaan yang belum tenang. Suara jeritan dan tangisan malam sebelumnya masih terngiang di kepalanya. Setelah sarapan sederhana di sebuah warung kecil yang ramai dengan warga lokal, Arif memutuskan untuk menggali lebih dalam tentang rumah tua di gang sempit yang dia curigai menjadi pusat penderitaan. Dengan pakaian santai, topi yang menutupi sebagian wajahnya, dan tas selempang kecil yang berisi kamera saku serta beberapa alat komunikasi sederhana, Arif mulai menyusuri gang-gang sempit di distrik Chamkarmon, kawasan di mana para pekerja migran sering bersembunyi dan beraktivitas. Arif mengamati dengan seksama setiap sudut. Ia tahu bahwa untuk membongkar sindikat ini, ia harus memahami lingkungan sekitar terlebih dahulu. Di sana, kehidupan warga lokal dan para migran hidup berdampingan dalam keadaan yang penuh keterbatasan. Jalanan yang berdebu, rumah-rumah panggung dari kayu dan seng, serta aroma asap bakaran sampah yang menusuk hidung adalah pemandangan sehari-hari. Sambil berjalan, Arif menyapa beberapa warga dengan bahasa Kamboja yang dia pelajari sedikit-sedikit dari aplikasi bahasa di ponselnya. Tak lama, ia bertemu dengan seorang ibu muda bernama Srey, yang merupakan tetangga dekat rumah tua itu. Srey terlihat gugup saat Arif bertanya tentang rumah tersebut. Namun, dengan pendekatan lembut dan sikap ramah, Arif berhasil meyakinkan Srey untuk bercerita. Srey mengungkapkan bahwa rumah tua itu dulunya adalah tempat yang biasa saja, tetapi beberapa bulan terakhir berubah menjadi markas sindikat judi online. Para pekerja migran, terutama dari Indonesia, dipaksa bekerja sebagai admin judi online yang mengawasi permainan dan memastikan target taruhan tercapai. Jika gagal, para korban disiksa dengan berbagai cara, mulai dari pemukulan hingga penahanan di ruangan gelap yang sempit. Lebih mengerikan lagi, beberapa korban perempuan juga dijadikan budak seksual, dijual dan dipaksa melayani pelanggan sindikat. Srey sendiri hampir menjadi salah satu korban, namun berhasil melarikan diri saat satu kesempatan datang. Kisahnya membuat Arif merasakan getirnya penderitaan para korban yang selama ini tersembunyi di balik wajah kota Phnom Penh yang ramai. Arif pun mulai menggali lebih jauh. Ia menggunakan kamera kecilnya untuk mengabadikan aktivitas di sekitar rumah tua tanpa menimbulkan kecurigaan. Dari pengamatannya, rumah itu dijaga ketat oleh beberapa pria bertubuh kekar, yang bergantian berpatroli siang dan malam. Mereka membawa senjata tajam dan terlihat siap menghadapi ancaman apapun. Tidak hanya itu, Arif juga mencatat jam-jam sibuk ketika para korban dipaksa bekerja tanpa istirahat, di bawah tekanan psikologis yang sangat berat. Tidak mudah bagi Arif untuk berkomunikasi dengan para korban. Banyak dari mereka yang takut bahkan untuk menyebutkan kata bantuan. Namun, berbekal kesabaran dan sikap penuh empati, Arif berhasil mendapat kepercayaan dari seorang pria muda bernama Joko, TKI asal Jawa Tengah yang bekerja sebagai admin judi online. Joko mengisahkan kehidupan mereka yang seperti di neraka, di mana mereka dipantau melalui kamera pengawas dan diancam jika tidak mencapai target taruhan. Pekerjaan itu berlangsung 24 jam, tanpa ada kesempatan tidur yang layak. Joko juga mengaku pernah disiksa dengan kejam oleh penjaga sindikat ketika gagal memenuhi target. Ia dipukul dengan alat kayu, diikat di ruangan gelap, dan bahkan dipaksa untuk menjadi PSK agar membayar hutang target yang tidak tercapai. Cerita itu membuat Arif semakin geram dan tergerak untuk bertindak cepat. Namun, tantangan terbesar bukan hanya di lingkungan sindikat, tapi juga di luar. Bahasa menjadi kendala besar, karena banyak korban yang tidak bisa berbahasa Inggris dan hanya mengerti bahasa Indonesia atau bahasa daerah mereka. Arif pun harus mengandalkan bantuan beberapa warga lokal yang berani dan peduli untuk menjadi penerjemah dan penghubung. Di tengah usaha pengumpulan bukti, Arif juga mulai merasakan tekanan dari lingkungan sekitar. Ada beberapa sosok yang tampak mengawasinya, seolah-olah tahu ada orang asing yang mengorek rahasia mereka. Arif semakin sadar bahwa ia tidak hanya berhadapan dengan sindikat kejahatan, tapi juga dengan kekuatan yang mungkin sampai ke lingkaran aparat yang korup. Hari-hari berlalu dengan penuh ketegangan. Arif terus memetakan jaringan dan mencari celah untuk menyusup ke dalam sindikat. Ia juga membuat kontak dengan seorang polisi muda bernama Som Chai,
yang diam-diam ingin membantu membongkar kasus ini namun terbentur oleh birokrasi dan korupsi di kantornya. Somchai menjadi sekutu penting Arif. Dengan pengetahuan dan jaringan aparat lokal, mereka mulai merencanakan strategi untuk operasi penyelamatan. Namun, mereka tahu risiko yang sangat besar, karena sindikat itu tidak segan menggunakan kekerasan brutal untuk menjaga bisnis mereka tetap berjalan. Suatu malam, saat Arif mengintai di sekitar rumah tua itu, ia menyaksikan kejadian mengerikan. Seorang wanita muda yang terlihat sangat lelah dan luka-luka dipaksa keluar dari rumah, ditarik dengan kasar oleh penjaga sindikat. Ia terlihat ketakutan dan menangis, seolah-olah menyerah pada nasibnya. Pemandangan itu menjadi pengingat yang kuat bagi Arif bahwa waktu tidak boleh disia-siakan. Arif mulai menyusun rencana kecil-kecilan untuk menghubungi dan mengamankan beberapa korban yang berani bekerja sama. Ia menggunakan pesan-pesan rahasia dan kode sederhana agar tidak ketahuan oleh para penjaga. Setiap langkah penuh risiko, dan Arif harus menjaga diri agar tidak terjebak dalam pengawasan sindikat. Liburannya yang semula hanya untuk menikmati keindahan Kamboja kini berubah menjadi misi yang jauh lebih besar dan berbahaya. Arif tahu, ini bukan hanya tentang dirinya, tapi tentang nyawa puluhan manusia yang terperangkap dalam neraka judi online dan eksploitasi. Ia siap mempertaruhkan segalanya demi membawa keadilan dan harapan. Setelah beberapa hari mengumpulkan informasi dan membangun jaringan rahasia, Arif mulai merasakan tekanan yang semakin besar. Sindikat judi online yang dipimpinnya adalah organisasi kejahatan yang terstruktur dan berbahaya. Mereka tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik untuk menekan para korban, tetapi juga menggunakan intimidasi psikologis dan pengawasan teknologi tinggi agar tidak ada yang bisa keluar tanpa izin. Di sebuah kafe kecil dekat sungai Tonle Sap, Arif bertemu dengan Somchai, polisi muda yang selama ini menjadi kontak rahasianya. Somchai membawa kabar buruk sekaligus harapan. Ia mengatakan bahwa operasi besar untuk membongkar sindikat itu harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak membahayakan para korban. Kalau sampai mereka tahu kita sudah bergerak, mereka bisa membunuh semua korban atau menghilangkan jejak, ujar Somchai sambil menatap serius ke arah Arif. Arif menyadari betul risiko itu. Namun, hatinya tak bisa tinggal diam. Ia sudah melihat langsung penderitaan para TKI yang dipaksa menjadi admin judi online dan bahkan PSK. Ia ingat wajah Joko dan Srey yang penuh luka dan ketakutan, yang selama ini berjuang diam-diam untuk bertahan hidup. Malam itu, Arif duduk sendiri di sebuah bangku kayu di pinggir sungai, merenungkan langkah selanjutnya. Ia tahu, rencana penyelamatan ini harus terstruktur, mengandalkan elemen kejutan dan kerjasama dengan aparat lokal yang benar-benar bisa dipercaya. Ia pun mulai menyiapkan rencana operasi dengan cermat, menuliskan semua detail di buku catatannya yang selalu dibawanya. Rencananya sederhana tapi berisiko tinggi, mengirim tim kecil untuk menyusup ke rumah tua di gang sempit itu, membebaskan para korban, dan mengamankan mereka ke tempat aman sebelum sindikat menyadari adanya intervensi. Arif juga harus memastikan jalur evakuasi yang aman, karena gang itu hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki dan banyak penjaga yang berpatroli setiap beberapa jam. Untuk itu, Arif dan Somchai mulai merekrut beberapa warga lokal yang berani dan bersedia membantu. Di antaranya ada Fana, seorang pemuda setempat yang mengerti seluk-beluk lingkungan itu dan cukup lihai dalam navigasi dan komunikasi. Fana akan menjadi mata dan telinga mereka di lapangan. Ada pula Dara, ibu muda yang pernah menjadi korban dan berhasil kabur, yang kini menjadi informan dan penghubung utama dengan para korban lain di dalam rumah. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan latihan komunikasi dan simulasi strategi. Arif bahkan menggunakan teknik militer yang pernah ia pelajari saat latihan di Indonesia, seperti formasi penyergapan dan evakuasi cepat. Semua anggota tim, meski bukan tentara profesional, berusaha memahami tugas mereka dengan serius. Kesempatan untuk gagal tidak ada. Pada suatu sore yang panas, Arif bersama tim kecilnya menyusup ke ganggang sempit dengan penuh kewaspadaan. Ia mengatur sinyal komunikasi melalui pesan singkat yang dikodekan agar tidak terdeteksi oleh penjaga. Ketegangan di udara terasa seperti benang halus yang bisa putus kapan saja. Saat sampai di dekat rumah tua, Arif merasakan napasnya memburu. Ia mengamati beberapa penjaga yang sedang berjaga, memastikan tidak ada yang mencurigakan. Dengan gerakan sigap, ia dan timnya mulai menyusup ke dalam rumah lewat pintu belakang yang sebelumnya sudah dipetakan oleh Fana. Di dalam, suasana suram dan penuh ketakutan menyelimuti ruangan. Para korban duduk berkerumun,
beberapa terlihat lemah dan terluka. Arif membisikkan kata-kata penyemangat agar mereka tetap tenang dan bersiap untuk evakuasi. Sementara itu, Somchai dan Fana menjaga pintu masuk agar tidak ada penjaga yang masuk mendadak. Namun, tepat saat mereka mulai mengeluarkan korban satu persatu, suara langkah berat terdengar dari arah depan rumah. Seorang penjaga datang dengan cepat, seolah-olah ada firasat bahaya. Tim Arif segera bersembunyi di balik tumpukan barang bekas, menahan napas dalam diam. Penjaga itu berkeliling beberapa kali, mencari-cari sesuatu. Ketegangan mencapai puncaknya. Arif tahu, jika dia ketahuan, bukan hanya rencana penyelamatan yang gagal, tapi nyawa semua yang terlibat akan terancam. Beruntung, setelah beberapa menit yang terasa seperti seumur hidup, penjaga itu pergi tanpa menemukan apapun. Arif dan timnya kembali melanjutkan misi dengan hati-hati. Evakuasi berjalan dengan perlahan dan penuh risiko. Beberapa korban yang sudah sangat lelah hampir tidak bisa berjalan sendiri. Arif membantu menggendong salah satu wanita muda yang terluka parah, sementara yang lain mengikuti dengan langkah tertatih. Ketika mereka berhasil keluar dari rumah dan mulai berjalan ke jalur evakuasi, sebuah suara teriakan keras memecah kesunyian malam. Penjaga sindikat menyadari ada yang tidak beres dan mulai mengejar. Arif memberi aba-aba cepat. Timnya bergerak cepat, menghindari penjaga sambil membawa para korban ke tempat aman yang sudah dipersiapkan Somchai dan warga lokal lain. Kejar-kejaran pun terjadi di antara lorong sempit dan jalanan gelap Phnom Penh. Dengan strategi dan keberanian, akhirnya mereka berhasil lolos. Para korban yang diselamatkan dibawa ke sebuah rumah aman yang disewa oleh kelompok aktivis HAM lokal. Di sana, mereka mendapat pertolongan medis dan psikologis. Namun, misi penyelamatan ini baru permulaan. Arif tahu sindikat tidak akan tinggal diam. Mereka pasti akan melakukan pembalasan dan berusaha merebut kembali para korban. Situasi menjadi semakin berbahaya dan penuh ketegangan. Di tengah kelelahan dan bahaya, Arif merenungkan satu hal. Perjuangan ini bukan hanya untuk menyelamatkan puluhan jiwa, tapi juga untuk mengungkap jaringan kejahatan yang lebih besar. Ia bertekad untuk terus berjuang, walau harus menghadapi bahaya dan pengkhianatan. Liburan Arif yang berubah menjadi misi penyelamatan kini menjadi pertaruhan hidup dan mati, bukan hanya untuk dirinya tapi juga untuk semua korban yang menunggu keadilan. Setelah operasi penyelamatan pertama yang berhasil membebaskan puluhan korban, Arif dan timnya sempat merasa lega. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Sindikat judi online dan eksploitasi manusia yang mereka hadapi bukanlah musuh yang mudah ditaklukkan. Malam-malam setelah penyelamatan itu, ancaman mulai datang tanpa diduga. Di dalam rumah aman yang bersembunyi para korban, suasana masih penuh ketegangan. Para wanita dan pria yang baru saja diselamatkan berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan baru yang lebih aman, tapi trauma dan ketakutan masih membayang di mata mereka. Arif berusaha memberikan dukungan dan menjanjikan mereka perlindungan sampai kasus ini benar-benar tuntas. Sementara itu, Somchai dan Fana terus berkoordinasi dengan aparat lokal untuk memperkuat keamanan di sekitar rumah aman. Namun, mereka sadar, kelompok sindikat itu pasti sedang merencanakan balas dendam yang lebih kejam. Beberapa hari kemudian, Arif menerima pesan rahasia dari Somchai. Ada informasi bahwa sindikat mulai mencari tahu identitas kita. Mereka bahkan mengirim orang untuk mengintai lokasi rumah aman. Pesan itu membuat seluruh tim waspada tinggi. Tak lama setelah itu, sebuah kejadian mengerikan terjadi. Malam hari, saat hujan turun deras membasahi Phnom Penh, suara benturan keras terdengar dari pintu belakang rumah aman. Sekelompok pria bertopeng berusaha masuk dengan paksa. Mereka membawa senjata tajam dan alat berat, jelas untuk mengintimidasi dan menyerang. Arif dan beberapa anggota tim sigap bersiap menghadapi serangan. Namun, mereka tahu jumlah mereka jauh lebih sedikit dibandingkan musuh. Situasi menjadi kacau. Para korban yang trauma bersembunyi di ruang bawah tanah, sementara Arif dan tim mencoba menahan serangan di depan. Dalam kegelapan dan hujan, suara teriakan dan benturan alat kayu memecah malam. Arif menggunakan segala kemampuan yang dimiliki, dari pengalaman militernya hingga naluri bertarung yang tajam. Ia dan Somchai berhasil menghalau sebagian besar penyerang dengan bantuan warga lokal yang tinggal di sekitar. Namun, ada satu hal yang membuat Arif terkejut. Di antara para penyerang, ia mengenali sosok yang selama ini dianggap sekutu, yakni seorang anggota polisi senior yang diduga korup dan bersekongkol dengan sindikat.
Pengkhianatan itu membuat Arif merasakan luka yang dalam. Ia sadar, musuh tidak hanya berada di luar, tapi juga di dalam lingkaran aparat yang seharusnya melindungi warga. Hal ini semakin memperumit perjuangannya. Setelah pertempuran singkat itu, para penyerang mundur dengan membawa pesan jelas. Sindikat tidak akan berhenti sampai mendapatkan kembali kendali. Arif dan timnya pun segera meningkatkan pengamanan dan mulai mencari dukungan dari lembaga internasional, serta organisasi HAM yang peduli terhadap perdagangan manusia. Dalam beberapa hari berikutnya, Arif harus berhadapan dengan tekanan yang luar biasa. Ia mendapat ancaman melalui telepon dan pesan singkat, bahkan ada yang mengintimidasi keluarga yang ditinggalkannya di Indonesia. Namun, tekad Arif tidak surut. Ia merasa bertanggung jawab untuk memastikan keadilan dan keselamatan para korban. Selain itu, Arif dan Somchai mulai menggali lebih dalam mengenai jaringan sindikat yang ternyata terhubung dengan mafia internasional yang bergerak di bidang perdagangan manusia dan perjudian ilegal. Ini bukan hanya masalah lokal Kamboja, tapi sebuah jaringan besar yang menjalar lintas negara. Untuk mengumpulkan bukti yang lebih kuat, Arif bekerja sama dengan jurnalis investigasi yang bersedia mengangkat kasus ini ke publik internasional. Ia ingin agar perhatian dunia tertuju pada penderitaan para TKI yang selama ini terabaikan dan menjadi korban kejahatan yang kejam. Sementara itu, para korban yang diselamatkan mulai mendapatkan perlindungan psikologis dan pelatihan keterampilan agar mereka bisa mandiri. Arif sering mengunjungi mereka, memberi semangat, dan mendengarkan cerita-cerita mereka yang memilukan. Salah satu dari mereka adalah Sari, wanita muda yang sempat dipaksa menjadi PSK oleh sindikat. Ia bercerita dengan suara gemetar, mengungkapkan betapa gelap dan kejamnya masa lalunya. Arif pun merasa semakin dekat dengan para korban, bukan hanya sebagai penyelamat, tapi juga sebagai sahabat dan pelindung. Ia berjanji pada diri sendiri untuk tidak membiarkan mereka terlupakan. Namun, di balik semua upaya itu, bayangan gelap sindikat masih mengintai. Mereka terus mengembangkan strategi baru, mencari celah untuk kembali menguasai para korban dan memperluas jaringannya. Arif tahu, perjuangan ini belum selesai, bahkan bisa jadi baru dimulai. Di bawah sinar bulan yang temaram, Arif duduk termenung di tepi sungai, memandang jauh ke arah kota Phnom Penh yang gemerlap namun penuh bahaya. Ia bertanya pada dirinya sendiri, seberapa jauh ia siap melangkah demi menyelamatkan mereka yang tak bersuara? Jawaban itu akan menentukan nasib banyak jiwa dan juga hidupnya sendiri. Beberapa minggu setelah serangan di rumah aman, situasi semakin tegang. Arif merasakan bayang-bayang bahaya yang semakin dekat. Sindikat judi online dan perdagangan manusia yang dihadapi bukan hanya jaringan lokal biasa, tapi kelompok dengan pengaruh luas dan sumber daya besar. Mereka memiliki banyak kaki tangan dan koneksi di berbagai lapisan pemerintahan, bahkan di dalam kepolisian sendiri. Arif dan Somchai terus berusaha mengumpulkan bukti-bukti kuat untuk menyeret para pelaku ke pengadilan. Namun, semakin dalam mereka menyelidiki, semakin banyak pula jebakan yang harus dihindari. Korupsi dan pengkhianatan merajalela. Arif mulai curiga ada seseorang dari timnya sendiri yang memberikan informasi rahasia ke sindikat. Sementara itu, para korban yang telah diselamatkan mulai mendapatkan perlindungan lebih ketat. Rumah aman dipindahkan ke lokasi baru yang lebih tersembunyi. Namun, ketakutan dan trauma masih melekat kuat di hati mereka. Arif sering melihat kilatan mata penuh ketakutan pada Sari dan beberapa korban lain. Mereka merasa tak pernah benar-benar bebas, karena bayang-bayang sindikat terus membayang. Suatu malam, saat Arif tengah menyusun laporan di kamar suaannya, Somchai datang dengan wajah serius dan sedikit panik. "Arif, aku mendapat kabar buruk. Ada anggota tim kita yang kemungkinan besar sudah disuap oleh sindikat. Data lokasi rumah aman hampir bocor," katanya dengan suara pelan. Arif terdiam. Rasa kecewa dan marah bercampur menjadi satu. Ia tahu pengkhianatan semacam ini bisa berakibat fatal bagi para korban. Tanpa membuang waktu, mereka mengumpulkan tim kecil dan melakukan investigasi internal secara hati-hati. Dalam pengawasan yang sangat ketat, mereka mulai memonitor setiap pergerakan anggota tim. Arif menaruh curiga pada Dara, sang informan yang dulu pernah menjadi korban dan dipercaya oleh banyak orang. Namun, ia menolak percaya begitu saja tanpa bukti kuat. Untuk memastikan, Arif dan Somchai memasang alat pelacak dan melakukan pengawasan digital terhadap komunikasi Dara. Perlahan, mereka menemukan bukti-bukti kecil yang mengarah pada sebuah skema pengkhianatan.
Dara rupanya terpaksa bekerja sama dengan sindikat karena ancaman terhadap keluarganya yang masih berada di kampung halaman. Arif merasa simpati sekaligus sedih. Ia mengerti betul bagaimana sindikat mempermainkan korban dengan cara kejam. Namun, ia harus membuat keputusan sulit. Keamanan misi harus menjadi prioritas utama. Setelah konfrontasi yang emosional, Dara mengaku dan bersedia bekerja sama secara penuh dengan tim untuk menjebak para pengkhianat lain dalam sindikat. Arif merasakan beratnya beban sebagai pemimpin sekaligus pelindung. Di sisi lain, Arif dan Somchai juga mendapat kabar bahwa satu dari para korban yang diselamatkan, Joko, sedang dalam kondisi kritis. Joko mengalami serangan panik hebat dan luka lama yang belum sembuh akibat penyiksaan. Arif segera mengunjungi Joko di rumah sakit, memberikan dukungan moral dan memastikan ia mendapat perawatan terbaik. Perjalanan Arif semakin berat saat ia berhadapan dengan berbagai tantangan. Tidak hanya fisik, tapi juga mental dan emosional. Ia harus menjaga semangat para korban yang mulai kehilangan harapan, mengatasi pengkhianatan di dalam tim, dan terus berhadapan dengan tekanan dari sindikat yang semakin brutal. Untuk memperkuat posisi mereka, Arif memutuskan untuk menghubungi Kedutaan Besar Indonesia di Phnom Penh. Ia berharap mendapat dukungan resmi dan bantuan diplomatik agar kasus ini bisa segera mendapat perhatian internasional. Dalam pertemuan dengan staf kedutaan, Arif memaparkan seluruh kronologi dan bukti yang telah dikumpulkan. Pihak kedutaan menunjukkan respons positif dan berjanji akan membantu dengan segala cara, termasuk koordinasi dengan aparat Kamboja dan lembaga internasional. Namun, Arif sadar bahwa proses hukum bisa berjalan lambat dan berbelit. Sementara waktu terus berjalan, nasib para korban tetap menggantung. Suatu pagi, saat Arif sedang berjalan di pasar tradisional Phnom Penh, ia merasakan ada yang mengawasinya. Insting militernya langsung bekerja. Ia mengubah jalur dan berhati-hati. Ketika ia menoleh, seorang pria dengan wajah kasar dan tatapan dingin mengikutinya dari belakang. Arif segera mempercepat langkahnya dan berusaha masuk ke dalam kerumunan. Tapi pria itu semakin dekat, dan tiba-tiba menarik lengan Arif. Dalam detik-detik kritis itu, Arif berhasil melepaskan diri dan berlari ke arah jalan yang lebih ramai. Kejadian itu membuatnya semakin sadar betapa berbahayanya posisi yang ia hadapi. Sindikat tidak segan menggunakan kekerasan fisik dan intimidasi untuk menghentikan langkahnya. Di tengah segala bahaya dan tekanan, Arif berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menyerah. Ia mengingat wajah para korban yang telah ia selamatkan, janji untuk membawa keadilan, dan harapan akan masa depan yang lebih baik bagi mereka semua. Namun, Arif juga tahu, perjuangan ini bukan hanya soal keberanian dan kekuatan, tapi juga strategi, kecerdikan, dan kerjasama yang kuat. Ia harus terus membangun aliansi, mengumpulkan bukti, dan menjaga keamanan tim agar bisa menghancurkan jaringan sindikat yang sudah terlalu lama merajalela. Malam itu, di balik jendela kamar suaannya yang kecil, Arif menatap langit gelap Phnom Penh dengan tekad membara. Ia tahu, misi yang dimulai tanpa sengaja saat liburan ini telah berubah menjadi pertempuran hidup mati yang menentukan nasib banyak orang. Dan ia siap menghadapi semua tantangan itu, demi membebaskan para korban dari neraka judi online dan eksploitasi yang kejam. Setelah pengalaman mendebarkan dan ancaman yang hampir merenggut nyawanya, Arif semakin waspada. Ia tahu sindikat tak akan berhenti sebelum mereka mendapatkan kembali kendali penuh atas para korban dan menghancurkan siapapun yang menghalangi. Dengan bantuan Dara yang sudah benar-benar berubah menjadi sekutu, Arif mulai merancang strategi baru untuk melumpuhkan jaringan sindikat secara tuntas. Namun, semakin dalam mereka menggali, semakin rumit pula keadaan yang harus dihadapi. Salah satu fakta mengejutkan muncul dari hasil penyelidikan. Ternyata ada tokoh kuat di balik layar yang selama ini menjadi dalang operasi judi online dan perdagangan manusia ini. Seorang pejabat tinggi Kamboja yang memiliki koneksi luas ke kelompok kriminal internasional. Informasi ini membuat Arif dan Somchai harus sangat berhati-hati. Melawan seseorang dengan kekuasaan seperti itu bukan perkara mudah. Arif sadar bahwa jika mereka lengah, misi penyelamatan bisa berubah menjadi mimpi buruk yang lebih buruk. Arif kemudian mengadakan pertemuan rahasia dengan tim kecilnya di sebuah kafe tersembunyi di sudut Phnom Penh. Mereka membahas langkah selanjutnya, membagi tugas dengan teliti, dan mempersiapkan peralatan untuk operasi besar yang akan segera dijalankan. Dalam perencanaan itu, Dara mendapat tugas penting, menyusup kembali ke dalam jaringan sindikat untuk mengumpulkan bukti lebih konkret. Namun, risiko yang dihadapi Dara sangat besar.
apalagi dengan masa lalunya sebagai korban yang sempat diancam dan diperdaya. Arif mengingatkan Dara dengan tegas, "Kamu harus sangat hati-hati. Kami semua mengandalkan kamu. Jangan sampai ada yang mencurigai, dan jangan ambil risiko yang tidak perlu." Hari-hari berikutnya dipenuhi ketegangan tinggi. Dara perlahan memasuki kembali dunia kelam yang pernah mengurungnya, berusaha mengumpulkan informasi tanpa terdeteksi. Ia mengirimkan pesan-pesan rahasia secara berkala kepada Arif dan Somchai sebagai tanda bahwa ia masih aman. Sementara itu, Arif bekerja sama dengan aparat lokal yang masih setia, serta jurnalis investigasi yang semakin tertarik dengan kasus ini. Bersama mereka, Arif mulai mempublikasikan beberapa data dan cerita korban untuk menarik perhatian masyarakat internasional. Namun, sindikat tidak tinggal diam. Mereka mulai melakukan serangkaian intimidasi dan serangan kecil untuk melemahkan perjuangan Arif dan tim. Beberapa kali rumah aman dan kantor sementara yang dipakai sebagai pusat koordinasi nyaris diserang. Dalam satu kejadian, Somchai hampir kehilangan nyawanya ketika sebuah mobil mencurigakan melaju kencang menuju tempat dia menunggu. Beruntung, Somchai berhasil menghindar dan melaporkan insiden itu kepada Arif. Semua tekanan ini membuat Arif semakin sadar bahwa musuh yang dihadapi sangat berbahaya dan siap melakukan apa saja demi menjaga bisnis ilegal mereka. Suatu malam, Dara kembali ke rumah aman dengan membawa kabar mengejutkan. Ia berhasil mendapatkan rekaman percakapan yang membuktikan keterlibatan pejabat tinggi dan beberapa anggota kepolisian dalam jaringan sindikat. Bukti itu bisa menjadi kunci untuk mengungkap seluruh operasi kriminal. Namun, pengungkapan ini juga berarti risiko besar bagi Dara dan seluruh tim. Sindikat pasti akan berusaha mati-matian untuk membungkam mereka. Arif berjanji akan melindungi Dara dan semua korban sebaik mungkin. Ia memutuskan untuk membawa bukti itu ke Kedutaan Besar Indonesia dan Organisasi Internasional Anti Perdagangan Manusia. Pada saat yang sama, Arif juga mengatur agar para korban yang sudah diselamatkan mendapatkan perlindungan lebih aman dan program rehabilitasi yang menyeluruh, termasuk pelatihan keterampilan dan konseling psikologis. Salah satu korban, Sari, mulai menunjukkan perubahan positif. Dengan dukungan Arif dan tim, ia mulai berani membuka diri dan mengikuti pelatihan menjahit yang disediakan di rumah aman. Arif melihat secercah harapan di tengah kegelapan yang menyelimuti perjuangan mereka. Namun, ia tahu bahwa langkah selanjutnya adalah yang paling menentukan. Di malam yang sunyi, Arif berdiri di balkon rumah aman, memandang ke langit yang dipenuhi bintang. Ia memikirkan betapa berbahayanya misi yang tengah dijalankan, namun juga betapa pentingnya keadilan bagi para korban yang selama ini terperangkap dalam neraka judi online dan eksploitasi. Dengan tekad membara, Arif siap menghadapi babak baru dalam perjuangan yang tidak hanya menguji keberanian, tapi juga ketangguhan hati dan kecerdasan strategi. Kabar tentang rekaman percakapan yang dibawa Dara telah sampai ke telinga sindikat. Sejak malam itu, suasana menjadi lebih mencekam. Arif dan timnya tahu bahwa mereka sekarang menjadi target utama. Sementara itu, Kedutaan Indonesia di Phnom Penh bergerak cepat. Arif dipanggil untuk rapat koordinasi khusus dengan para pejabat dan diplomat. Mereka merencanakan langkah diplomatik sekaligus keamanan agar kasus ini bisa diungkap dengan tekanan internasional. Namun, Arif tetap sadar bahwa proses politik dan hukum bisa memakan waktu dan banyak kompromi. Ia harus memastikan agar korban yang ia lindungi tidak menjadi korban kedua akibat lambatnya penanganan. Dara, yang menjadi mata dan telinga tim di dalam jaringan sindikat, semakin dekat dengan bahaya. Ia harus terus memainkan perannya dengan hati-hati, meski rasa takut dan beban masa lalunya kadang menguasai pikirannya. Dalam sebuah pertemuan rahasia di sebuah hotel mewah di Phnom Penh, para pemimpin sindikat dan pejabat korup berkumpul. Mereka membicarakan langkah untuk menghadapi tekanan yang makin besar. Ancaman terhadap Arif dan para korban menjadi prioritas. Di sisi lain, Arif mendapat kabar mengejutkan dari Somchai. Ada anggota timnya yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Kecurigaan terhadap adanya pengkhianat semakin menguat. Arif harus bekerja cepat untuk menemukan kebenaran sebelum semuanya terlambat. Sementara itu, korban yang diselamatkan mulai mengikuti program rehabilitasi dengan penuh harapan. Meski begitu, trauma lama masih menghantui mereka. Sari, Joko, dan beberapa lainnya sering mengalami mimpi buruk dan ketakutan akan masa depan. Arif tak hanya menjadi pelindung fisik mereka, tapi juga menjadi sumber kekuatan mental. Ia sering menghabiskan waktu berjam-jam mendengarkan cerita-cerita mereka,
memberikan semangat dan keyakinan. Di tengah ketegangan yang memuncak, Arif merencanakan operasi besar-besaran bersama aparat lokal yang masih setia dan dukungan diplomatik. Tujuannya adalah menyerbu markas utama sindikat dan membebaskan korban yang masih terperangkap. Namun, misi ini penuh risiko. Sindikat sudah menyiapkan jebakan dan pasukan bersenjata. Arif harus memastikan seluruh tim siap dengan strategi matang dan komunikasi yang lancar. Pada malam sebelum operasi, Arif duduk sendirian di teras rumah aman. Ia merenungkan semua yang sudah terjadi. Perjalanan panjang yang tidak pernah ia bayangkan akan berujung seperti ini. Ia teringat janji pada adiknya di tanah air dan wajah-wajah para korban yang kini menjadi tanggung jawabnya. Dengan tekad membara, ia bersumpah untuk tidak membiarkan kejahatan ini terus berlanjut. Keesokan harinya, di bawah selimut kabut pagi Phnom Penh, tim Arif bergerak cepat menuju lokasi operasi. Ketegangan dan adrenalin bercampur jadi satu. Pertempuran sengit pun tak terhindarkan. Suara tembakan, teriakan, dan ledakan kecil menggema di jalanan sempit kota. Namun, semangat juang mereka tidak pernah padam. Setelah berjam-jam bertempur, tim Arif berhasil menguasai markas sindikat. Puluhan korban ditemukan dalam kondisi menyedihkan, namun selamat. Aparat lokal yang ikut serta mulai melakukan penangkapan terhadap para pelaku, termasuk beberapa pejabat yang selama ini bersembunyi di balik tirai kekuasaan. Arif merasakan kelegaan yang dalam, tapi juga menyadari bahwa perjuangan belum selesai. Masih banyak korban lain di luar sana yang membutuhkan bantuan. Di tengah kegembiraan dan kelelahan, Arif berdiri mengawasi para korban yang mulai mendapat perawatan dan pengawasan ketat. Ia tahu, ini baru awal dari babak baru perjuangan panjang untuk keadilan. Setelah keberhasilan operasi besar yang mengguncang jaringan sindikat judi online dan perdagangan manusia di Phnom Penh, suasana di rumah aman mulai sedikit lebih tenang. Namun, Arif tahu kedamaian ini hanya sementara. Para pelaku yang tertangkap mulai menjalani proses hukum, meskipun pengaruh mereka masih terasa di balik layar. Kasus ini menarik perhatian internasional dan media asing, memberi tekanan lebih pada pemerintah Kamboja. Tetapi, di balik sorotan dan pujian, ancaman baru muncul. Sindikat yang tersisa mulai bergerak dalam bayang-bayang, merencanakan balas dendam dan mengincar Arif serta korban yang telah diselamatkan. Suatu pagi, saat Arif sedang memeriksa perkembangan para korban, Somchai datang tergesa-gesa membawa kabar buruk. Seorang korban yang baru beberapa hari mendapat perlindungan, Dedi, ditemukan hilang secara misterius. Arif langsung mengumpulkan tim kecil dan memulai pencarian intensif. Mereka mencurigai adanya sindikat yang mencoba mengintimidasi korban agar tidak bersuara atau kembali ke dalam jeratan mereka. Pencarian Dedi membawa Arif ke sebuah kawasan kumuh di pinggiran Phnom Penh, tempat yang kerap menjadi sarang aktivitas gelap. Dengan hati-hati, Arif dan Somchai menyusuri ganggang sempit yang dipenuhi aroma apek dan suara-suara gaduh. Mereka bertemu dengan beberapa warga lokal yang memberikan informasi berharga tentang keberadaan Dedi. Ternyata, Dedi disekap di sebuah gudang tua yang digunakan sindikat sebagai markas bawah tanah. Misi penyelamatan kembali harus dijalankan, kali ini dengan resiko yang lebih tinggi. Arif harus mempersiapkan tim dan strategi baru untuk menyusup tanpa terdeteksi dan membebaskan Dedi sebelum terlambat. Sementara itu, tekanan emosional mulai terasa pada para korban lainnya. Sari dan Joko yang sudah mulai pulih, merasa ketakutan dan kehilangan rasa aman. Mereka khawatir kejadian seperti Dedi akan menimpa mereka juga. Arif berusaha memberikan semangat dan memastikan sistem keamanan di rumah aman diperketat. Ia juga meminta bantuan kelompok relawan lokal dan aparat setempat untuk melakukan pengawasan lebih ketat. Ketika malam tiba, tim Arif bergerak menyusup ke gudang tua itu. Dalam kegelapan, mereka bergerak dengan sigap dan penuh kehati-hatian, menghindari patroli dan jebakan yang sudah dipasang. Pertempuran kecil pun tak terhindarkan. Namun, berkat koordinasi dan pengalaman militer Arif, mereka berhasil mengalahkan para penjaga dan membebaskan Dedi. Dedi yang ketakutan dan lemah segera dibawa ke rumah aman untuk mendapatkan perawatan dan perlindungan. Kejadian ini menjadi peringatan keras bagi Arif bahwa sindikat tidak akan mudah menyerah dan akan terus berusaha mempertahankan bisnis haram mereka dengan cara apapun. Selain ancaman fisik, Arif juga mulai merasakan tekanan dari dalam. Beberapa anggota tim menunjukkan tanda-tanda kelelahan dan stres. Dara, yang selama ini menjadi mata tim di dalam sindikat, mulai menunjukkan tanda-tanda trauma dan kecemasan yang mendalam.
Arif menyadari pentingnya menjaga kesehatan mental tim agar misi tetap berjalan lancar. Ia mengajak mereka berdiskusi terbuka, memberikan dukungan dan istirahat yang cukup. Dalam sebuah momen tenang, Arif berbicara dengan Dara. Ia mengungkapkan rasa terima kasih dan kekaguman atas keberanian Dara, tapi juga mengingatkan bahwa keselamatan diri adalah yang utama. Dara menangis terseduh-seduh, mengingat masa lalu kelam dan beban berat yang selama ini dipikulnya sendirian. Arif memeluk Dara sebagai bentuk dukungan dan kekuatan. Perjuangan Arif dan timnya semakin berat, namun semangat dan solidaritas terus menguatkan mereka. Mereka tahu bahwa misi ini bukan hanya tentang penyelamatan fisik, tapi juga tentang membangun harapan dan masa depan yang lebih baik bagi para korban yang pernah terperangkap dalam neraka judi online dan eksploitasi. Di tengah gelapnya malam Phnom Penh, Arif menatap bintang-bintang dengan tekad baru. Ia yakin bahwa dengan keberanian, strategi, dan hati yang tulus, keadilan akan datang dan para korban akan mendapatkan kebebasan sejati. Pagi itu, suasana rumah aman berbeda dari biasanya. Para korban yang selama ini hidup dalam ketakutan mulai menunjukkan senyum yang tulus. Keberhasilan menyelamatkan Dedi memberi secercah harapan bahwa kegelapan bisa dilawan. Namun di balik semua itu, Arif merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Semalaman, ia meneliti kembali rekaman suara yang diperoleh Dara, rekaman yang membongkar keterlibatan pejabat tinggi dan jenderal bayangan yang selama ini membiayai sindikat. Salah satu suara dalam rekaman terdengar sangat familiar. Terlalu familiar. Arif memperdengarkan bagian tertentu dari rekaman itu ke Somchai dan Dara. Reaksi mereka sama, terkejut dan tegang. Suara dalam rekaman itu adalah suara dari seseorang yang sebelumnya mereka percayai, Mayor Chen, salah satu komandan senior polisi Kamboja yang sejak awal terlihat paling bersemangat membantu mereka. Arif menolak percaya, tapi rekaman itu tidak bisa dibantah. Chen adalah dalang utama jaringan. Ia menggunakan kedudukannya untuk memanipulasi aparat, mengamankan rute pemindahan korban, dan mencuci uang dari bisnis judi online dan prostitusi terselubung. Yang membuat semuanya lebih gila, Chen ternyata terhubung dengan jaringan di beberapa negara ASEAN, termasuk Indonesia. Ada indikasi bahwa ia memiliki informan dan kaki tangan di beberapa lembaga resmi. Artinya, jika mereka gegabah membongkar semua ini, keselamatan bukan hanya taruhannya, tapi juga stabilitas politik dan diplomatik. Arif tahu, tidak ada jalan mundur. Ia segera menyusun rencana untuk membuka kasus ini ke dunia internasional, melibatkan badan seperti ILO, UNHCR, dan Interpol. Tetapi semua harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Sekali saja Chen mencium gerakan mereka, ia akan menghilangkan semua saksi, termasuk Arif dan para korban. Arif menghubungi Kapten Dimas, rekan lamanya dari unit khusus di Indonesia, melalui jalur diplomatik rahasia. Dimas menawarkan bantuan pasukan kecil yang bisa menyamar sebagai staf kedutaan. Mereka akan datang membawa bukti tambahan dan peralatan untuk pengamanan data. Dalam waktu 2 hari, pasukan bantuan itu tiba secara diam-diam di Phnom Penh. Mereka langsung melakukan koordinasi dengan Arif, menyebarkan perangkat pengintai, memperkuat rumah aman, dan mengatur skema pelarian jika situasi memburuk. Di saat yang sama, Dara yang kini benar-benar berada dalam lingkaran luar biasa berbahaya, menerima pesan samar dari salah satu pekerja wanita yang belum berhasil diselamatkan. Chen akan pindahkan semua korban malam ini ke pelabuhan lama. Kau harus cepat. Tak ada waktu untuk berpikir panjang. Arif dan timnya bergerak cepat ke lokasi, menyamar sebagai pekerja pelabuhan. Sementara itu, Dimas dan pasukannya mengatur perimeter rahasia dan siap menyergap. Pukul 23, iring-iringan kendaraan gelap tiba di pelabuhan tua yang sudah lama tak digunakan. Arif, dari balik kontainer, melihat wajah-wajah korban yang ketakutan. Sebagian besar adalah TKI dan perempuan muda dari Filipina dan Vietnam, semuanya dalam keadaan terikat. Chen muncul dari kendaraan utama, mengenakan kemeja putih dan rokok di tangan. Dengan santai, ia memerintahkan anak buahnya untuk mempercepat pemindahan. Rencananya, para korban akan dikirim melalui kapal menuju lokasi baru yang tak terlacak, kemungkinan ke Myanmar atau daerah perbatasan Laos. Arif memberi sinyal. Dalam hitungan detik, timnya dan pasukan Dimas menyerbu dari berbagai penjuru. Terjadi baku tembak yang sengit. Cahaya peluru dan suara teriakan menggetarkan malam di pelabuhan tua itu. Chen mencoba melarikan diri menggunakan speedboat yang sudah disiapkan, tapi Arif mengejarnya. Mereka bertarung di dermaga dalam duel yang brutal.
Chen ternyata bukan lawan sembarangan, terlatih, licik, dan tak punya rasa takut. Dalam pertarungan yang nyaris merenggut nyawa, Arif akhirnya menjatuhkan Chen dan memborgolnya dengan tangan sendiri. "Kau bukan lagi aparat, Chen. Kau monster," desis Arif. Korban-korban berhasil diselamatkan. Operasi penggerebekan itu membuka mata banyak pihak, termasuk media internasional yang segera meliputnya. Foto-foto Arif dan tim, serta wajah-wajah para korban, tersebar ke seluruh dunia. Namun ancaman belum berakhir. Beberapa hari setelah penggerebekan, terjadi serangan siber ke rumah aman dan jaringan komunikasi mereka. Sistem mereka nyaris lumpuh. Jaringan Chen masih hidup, dan kini mereka beraksi di dunia maya. Dara yang saat itu sedang membantu mendata identitas korban sempat menjadi target peretasan. Untung saja, Dimas dan timnya telah memasang firewall dan sistem backup yang melindungi semua data penting. Arif memutuskan, mereka tak bisa lagi hanya bermain bertahan. Setelah penggerebekan besar-besaran dan penangkapan Mayor Chen, suasana di Phnom Penh sedikit mereda. Namun, perang melawan sindikat perdagangan manusia dan eksploitasi digital ini belum selesai. Arif sadar bahwa untuk mengakhiri kejahatan ini, ia harus membawa kasus ini ke panggung internasional. Dengan dukungan dari Kedutaan Besar Indonesia, Interpol, dan organisasi HAM, Arif memimpin konferensi pers di gedung PBB di Phnom Penh. Di depan media dari seluruh dunia, ia membuka fakta-fakta mencengangkan tentang jaringan perdagangan manusia yang merangsek hingga ke tingkat aparat penegak hukum. Publikasi besar ini membawa gelombang dukungan global. Dana bantuan mengalir untuk rehabilitasi korban, dan negara-negara tetangga mulai memperketat pengawasan perbatasan mereka. Di sisi lain, Arif dan timnya fokus pada pemulihan para korban. Mereka menjalankan program psikologis intensif, pelatihan keterampilan, dan dukungan sosial agar para korban bisa membangun kembali hidup mereka dengan martabat. Sari, Joko, dan Dedi menjadi simbol harapan dan kekuatan baru. Mereka mulai berbicara di depan publik, membagikan pengalaman mereka untuk memperingatkan dan membantu TKI lain agar tidak terjebak dalam jaringan gelap itu. Di tengah perjalanan pemulihan, Arif menerima tawaran promosi untuk kembali ke Indonesia dan menduduki posisi strategis di bidang penanggulangan perdagangan manusia. Namun, ia menolak dengan alasan masih banyak yang harus ia lakukan di lapangan. Sementara itu, Dara yang dulu dipandang sebagai korban kini berubah menjadi aktivis pemberani. Ia bersama Arif mendirikan sebuah yayasan yang bergerak dalam advokasi hak-hak pekerja migran dan pemberantasan perdagangan manusia. Dalam momen haru di rumah aman, Arif melihat wajah-wajah yang dulu terperangkap dalam neraka judi online dan eksploitasi kini tersenyum cerah. Meski bekas luka mereka takkan pernah hilang, harapan baru telah lahir. Namun, Arif juga sadar bahwa perang melawan kejahatan ini seperti membasahi bumi dengan air yang terus mengalir. Para sindikat mungkin akan mencoba bangkit kembali. Tapi ia yakin, selama ada keberanian, strategi, dan kerjasama antar negara, mereka akan terus menang. Dalam satu malam tenang di Phnom Penh, Arif menatap langit penuh bintang, mengenang perjalanan yang telah ditempuh. Dari seorang prajurit TNI yang hanya ingin berlibur, hingga menjadi pahlawan tak terduga yang menyelamatkan puluhan nyawa. Dia tersenyum, menyadari bahwa kepahlawanan sejati memang bisa muncul di mana saja, bahkan di tengah liburan.